Perkenalkan, nama saya Johannes Jupiter, NIM 224 dari kelas Sistem Basis Data G. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari modul 11 tentang fungsi where dan fungsi agregat. Untuk itu, langsung saja masuk ke dalam codingannya. Di sini terdapat fungsi where, pertama sekali akan saya jelaskan, di mana soal ini ada untuk mencari where column string dan numerik. Untuk soal pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi di sini saya akan membuat sebuah codingan di mana select bintang untuk menampilkan semua kolom-kolom yang ada pada tabel customer. Lalu untuk persyaratannya itu saya gunakan where country sama dengan Brazil. Nah, ini merupakan kolom-kolom dan data yang ada pada country Brazil atau negara Brazil seperti itu. Untuk soal kedua, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Untuk menampilkan produk tidak diproduksi lagi, saya menggunakan persyaratan unit in stock ini sama dengan 0. Seperti ini. Untuk soal berikutnya, tampilkan ID, nama perusahaan, dan alamat lengkap. Untuk itu, saya memilih customer ID, select customer ID, company name, address dari tabel customer. Di mana untuk persyaratannya, country ini merupakan tanda kurang dari dan lebih dari, ya, di mana ini merupakan tanda yaitu untuk menampilkan bukan. Berarti istilahnya country-nya ini bukan dari Kanada, seperti itu. Nah, ini dia. Untuk soal B, yaitu will chat dan left. Jadi sini tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Jadi sini saya menggunakan fungsi dari I like, di mana company name ini mengandung kata LTD seperti ini. Jadi bedanya I like dengan like ini, kalau like ini case sensitif, di mana huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh seperti itu. Lalu untuk soal berikutnya, tampilkan employee yang huruf pertama dari namanya ini lebih kecil dari nama belakangnya. Saya menggunakan persyaratan first name ini kurang dari last name. Seperti ini. Soal berikutnya, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Jadi untuk ini saya menggunakan fungsi dari left, di mana di sini menggunakan kolom yang ingin dicari, dan di sini urutan keberapa seperti itu datanya, hurufnya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi dari left company, saya mengambil huruf pertamanya yaitu 1 dari angka 1 seperti ini. Soal C, where column bertipe tanggal. Jadi untuk soalnya, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Di sini saya menggunakan persyaratan hard date ini lebih dari tanggal yang diinginkan seperti ini. Nah, tampilkan order yang jangka waktu dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Di sini saya menggunakan persyaratan, saya pertama mengambil hurufnya dari harinya dulu, lalu di sini saya membandingkan atau mengurangkan dari ship date-nya dan order date-nya. Harus lebih dari 10, seperti ini. Nah, untuk soal D itu OR. Jadi tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0, seperti ini. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10. Select bintang produk reordernya kurang dari 10 atau unit in stock-nya itu lebih dari 100. Jadi apabila persyaratan dari salah satu kondisi yang terpenuhi, maka akan berjalan seperti ini. Walaupun dia lebih dari yang diinginkan, tapi unit in stock-nya kan kondisi dari berikutnya ini tercapai gitu atau ada. Maka dari produk yang keenam ini dia ada tampil seperti itu. Soal berikutnya, tampilkan nama masa kerja atau employee yang bekerja lebih dari 35 tahun, yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, seperti ini. Select namanya ini. Saya mengambil untuk masa kerjanya itu mengambil tahun, masa kerjanya kapan, seperti ini, dan usianya dari tabel employee. Di mana untuk persyaratannya mengambil tahunnya dibandingkan yang bekerja lebih dari 35 tahun. Nah, lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun, seperti ini.
tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Di sini saya menggunakan persyaratan dari city-nya ini harus ada dari ketiga ini seperti ini. Gudang fungsi dari in. Nah, jadi apabila city-nya ada pada London, Seattle dan Tacoma maka datanya akan tampil seperti itu. Terus soal E yaitu N, di mana soalnya itu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini paling lambat 20 hari setelah order. Di sini saya mengurangkan hari dari ship date dan order date seperti itu. Nah, seperti ini dia. Yang stoknya masih tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Seperti ini. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi di sini saya menggunakan fungsi dari modul untuk produk ID-nya ini ibaratnya apabila sisanya apabila produk ID dibagi 2 maka terus sisanya ini 0 maka dia akan datanya akan tampil dan juga unit price-nya harus lebih dari 5 seperti itu. Nah, ini. Ya, apabila 3 kan kalau dibagi produk ID-nya 3 dibagi 2 kan ibaratnya masih sisa 1. Berarti kondisi dari ini nggak terpenuhi, maka nggak tampil seperti itu. Tampilkan produk yang harganya $5. Di sini bisa kita gunakan seperti ini dan juga bisa kita gunakan aware unit price between 5 and 10. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi dari line 9 ini ya, 90, tapi yang diminta di sini menggunakan between. Ini kita hapus saja. Di sini aware unit price ini seperti ini untuk menampilkan datanya. Nah, sudah ada. Untuk soal F gabungan and or. Yang harus dikapalkan, tapi kan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari pemesanan. Di sini kita bisa gunakan fungsi dari between juga. Kita bisa gunakan seperti ini. Nah, and extract D kita bisa gunakan fungsi dari between 20 and 30 seperti ini. Nah, sudah ada. Ini nggak usah kita pakai juga nggak apa-apa. Tapi kan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal sekian. Nah, tampilkan order, bintang, from order. Di sini untuk pada tanggal sekian 25 Desember 1997. Nah, di sini kita juga bisa gunakan atau Itali yang harus dikirim ke Brazil. Kita bisa gunakan fungsi dari in cities, city in Brazil. Di sini koma Itali. Kita kasih kurung dulu biar lebih kelihatan. Seperti ini. Oh, maaf.
Maaf error. Di sini kita gunakan fungsi dari ini ya, kolom ship country. Nah, seperti ini. Bisa. Nah, sudah jalan. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Ini kasih bentang dulu. Kita jalankan yang ini. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun seperti ini. University London ke New York. Nah, sudah jalan. Nah, kita masuk ke fungsi agregat. Untuk soal A ini count. Di mana untuk soal pertama itu tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee dari Janet Leverling. Dari Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer aja. Jadi untuk Janet Levering ini memiliki employee ID-nya itu 3. Nah, kita langsung aja pilih untuk menggunakan untuk dihitung satu kali ini, kita gunakan fungsi dari distinct. Nah, seperti ini. Banyak customer. Kita bisa pakai gini juga sih, harusnya bisa nih. Nah, nih. Banyak yang customer. Ini sih. Tapi kan banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping. Dengan tujuan Jerman atau Prancis ya. Federal Shipping ini kan dari Sivia ini ID-nya 3. Memiliki ID ship-nya, ship ID-nya 3. Jadi kita bisa gunakan dengan tujuan ini. Ship country Jerman atau ship country ini kita bisa kasih tanda kurung ini, lebih enak. Nah, banyak pengiriman ada 49. Kita juga bisa gunakan fungsi dari in ya. Gini dia untuk fungsinya in Germany, France seperti ini. Nah, ini menggunakan fungsi dari in juga bisa. Soal B, min, dan max. Tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah yang diproduksi yang disuplai dari exotic liquid. Max ini dikurang dari ini, ngambil fungsi max dari unit price dikurang dengan min. Min ini harga terendah dari ini ya, unit price. Lalu untuk dari exotic liquid ini memiliki supply radius 1. Nah, 9. Tapi kan rata-rata antara harga produk termahal dan harga termurah yang pernah terkabel Speedy Express. Speedy Express ini CPA-nya ini sama dengan 1. Memiliki ID 1. Sini kita menggunakan fungsi join. Untuk rata-ratanya kita bisa menggunakan max ini ditambah ini lalu dibagi 2. Nah, seperti ini untuk ambil rata-ratanya. Untuk soal C, sum dan average. Sampaikan rata-rata harga barang berjenis beverage. Jadi beverage ini memiliki kategori ID ini sama dengan 1. Lalu yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly. Supply ID-nya 3 untuk Grandma Kelly. Jadi kita rata-rata gini ya. S rata-rata. Gini aja. S. Nah, kita kasih alias. Rata-rata 0. Gitu ya. Rata-rata 0 ternyata. Rata-rata harga barang. Kalau dari sini harusnya ada. Coba kita lihat. Select bintang. Apakah error saya atau tidak?
Tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari. Semua pengiriman barang ke Brazil. Dalam satuan hari, Fred, kita ngambil dari fungsi extra, kita ambil harinya from age dari ship date, order date ya, ship country-nya Brazil untuk persyaratannya. Nah, seperti ini. Untuk apa ya? Rata-rata. Kita kasih aja seperti ini. Rata. Jalankan. Nah, seperti ini. Udah, semua aja. Rata-rata dari dan standar deviasi. Nah, untuk menampilkannya, nah seperti ini. Select price, unit price ini dari tabel produk, ini kategorinya 2. Di mana kategori ID 2 ini merupakan barang bertipe condiments. Untuk standar deviasi, akar dari jumlah daripada unit price, pangkat dari unit price ini, lalu dikurang sum unit price dipangkatkan 2, dibagi jumlah daripada unit price itu sendiri, dikurang jumlah banyaknya dari unit price dikurang 1, seperti itu, untuk mencari standar deviasinya. Untuk soal D, soal terakhir, select into. Nah, buatlah query untuk masukkan semua order yang ditangani oleh employee ada di employee UK ke tabel order UK. Untuk itu, kita harus membuat sebuah tabel employee UK. Select into from order, di mana country-nya itu UK. Select into country. Nah, untuk menjalankan ini, query ini, semua order yang ditangani employee yang ada di employee UK, kan sini ada employee UK, sementara di tabel ini kan tidak ada, berarti kita harus membuat tabel employee UK. Select into employee UK dari tabel order, di mana itu kita buat persyaratannya, si country-nya itu sama dengan UK. Nah, ini sudah selesai, kita refresh coba. Maka employee UK sudah ada, lalu kita jalankan query-nya. Kita masukkan dari membuat sebuah tabel baru bernama order UK, di mana order ini kita joinkan dengan employee UK untuk mendapatkan memasukkan semua step ordernya yang ditangani oleh employee UK, kita joinkan ini, di mana persyaratannya itu menggunakan employee ID daripada order sama dengan employee ID di employee UK, seperti itu. Nah, ini sudah selesai, coba kita refresh. Nah, order UK-nya sudah ada, coba kita cek. Select bintang from order UK. Coba. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, lalu soal berikutnya itu buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada ini. Untuk itu kita pertama-tama membuat sebuah tabel dari employee USA. Bisa seperti ini. Kita jalankan. Nah, setelah selesai, lalu kita membuat tabel dari order USA. Kita buat tabel order USA. Dashboard selesai. Nah, setelah udah, maka kita buat tabelnya. Atau tabel employee USA, as constraint ini kita bikin employee ID-nya menjadi unik. Lalu kita menggunakan fungsi dari reference merujuk pada employee USA. Lalu kita ambil untuk kolomnya itu employee ID. Seperti ini. Oh iya, untuk pertama kita jalankan dulu ini. Kita buat uniknya dulu. Nah, oke, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Untuk itu, kita membutuhkan employee USA, tabel employee USA, dan order USA. Untuk itu kita buat satu-satu. Kita jalankan, sudah sukses. Kita lihat di table, kita refresh. Ini sudah ada. Lalu ke order USA-nya kita cek.
sudah ada sukses juga. Nah, order USA dan employee USA. Nah, untuk itu sebelumnya kita buat dulu employee ID daripada employee USA ini unik. Nah, kita buat dulu. Nah, sudah. Setelah itu di sini kita jalankan alpha table order USA as constraint foreign key daripada employee ID merujuk pada ini kalau merujuk ini kita gunakan fungsi dari reference employee USA, yaitu kita ambil kolom dari kolom employee ID-nya. Nah, kita jalankan ini. Nah, sudah sukses. Nah, ketika sudah selesai, kita coba kita lihat ya dari USA. Nah, seperti ini dia. Baik teman-teman, itu aja dari saya. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.